Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya menonton dan terutama sekali Ibu dosen pengampu statistik yaitu Ibu Vira Agusta SSI MSc. Sebelumnya perkenalkan nama saya yaitu Aslim Raihan dengan NIM 23160500187. Di video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester statistik dengan menggunakan program SPSS. Di sini saya bukan hanya mengerjakan ujiannya saja, tapi saya akan menjelaskan dan memaparkan interpretasinya. Langsung saja ke videonya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan, saya akan menampilkan data yang telah diberikan Ibu dosen pengampu. Nah, di situ kita akan menguji data tersebut menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS untuk melihat seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja dengan kita akan menggunakan alfa 0,01. Oke, langkah selanjutnya pengerjaan regresi linear berganda. Di sini kita akan membuka aplikasi SPSS di laptop kita. Langkah pertamanya yaitu kita akan pergi ke menu tab pencarian. Di sini kita akan mengarahkan kursor ke tab pencarian, lalu kita klik SPSS pada pencarian tersebut. Nanti akan muncul SPSS pada pencarian paling atas, lalu kita klik. Kita tunggu sampai menu tampilannya seperti ini. Oke, jika sudah menu tampilan seperti ini, kita langsung saja masukkan datanya. Data yang telah diberikan oleh Ibu dosen kita. Di sini nanti saya akan menampilkan datanya. Lalu kita langsung masukkan saja pada datanya. Di sini kita masukkan pada kolom pertama kita akan memasukkan lingkungan kerja, ya dimana lingkungan kerja itu X1. Lingkungan kerja. Lalu untuk kolom kedua kita masukkan pengalaman kerja, yang dimana pengalaman kerja itu X2 nya. Lalu pada kolom ketiga kita masukkan produktivitas kerja, yang dimana produktivitas kerja itu ialah Y nya. Oke, jika sudah kita masukkan data kita yang ke dalam SPSS, lalu kita atur variable view-nya. Di sini untuk variable view name sesuai dengan nama variabel yaitu lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja. Lalu pada tipenya kita menggunakan numerik. Kenapa tipe numerik? Karena semua variabel ini berisikan angka, ya dimana kalau variabel itu data kuantitatif atau berisi angka, kita menggunakan variabel numerik. Untuk desimalnya kita masukkan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada menggunakan data desimal ya, atau angka desimal. Lalu pada measure kita menggunakan scale. Kenapa kita menggunakan scale? Karena semua data ini bersifat kuantitatif. Lalu yang ini kita pilih ke left aja ya. Ini align ini maksudnya nanti data-data yang ditampilkan nanti, maka sini ini tulisannya nanti pada letaknya pada bagian kiri. Jika kita gunakan right, maka data-datanya akan tertulis di pojok kanan atas ini, pojok kanan ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke menu tampilan analyze. Di sini teman-teman sudah nampak analyze. Kita klik menu analyze, lalu kita masuk ke bagian regression di sini.
Jika sudah masuk regression, kita arahin ke kanan lalu kita klik linear, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita masukkan produktivitas kerja ke dalam dependen. Langkahnya seperti ini, produktivitas kerja, lalu kita masukkan ke dalam dependen. Kita klik menu ini, dan untuk lingkungan kerja kita masukkan ke dalam independen. Bersamaan dengan pengalaman kerja kita masukkan ke dalam independen. Nah, apa sih variable dependen itu? Kenapa produktivitas kerja letaknya di dependen dan lingkungan kerja dan pengalaman kerja letaknya di independen? Nah, variable dependen itu sendiri ialah variabel yang nilainya itu tergantung pada variabel lain. Nah, dia variabel dependen itu bergantung pada variabel independen ini. Nah, variabel ini pun menghasilkan prediksi dan dijelaskan dalam penelitian. Seperti contohnya yang pernah kita buat di kelas dulu, yaitu contoh yang telah diberikan ibu dosen, yaitu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, nilai ujian tersebut ialah nilai ujian itu ialah variabel dependen itu gitu. Lalu untuk variabel independen, kalau untuk variabel dependen itu tuh variabel yang mempengaruhi ataupun menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Gimana sih contohnya? Contohnya itu tuh kalau misalnya kalau misalnya nilai ujian itu dependen, maka variabel independen itu ialah jam belajarnya. Nah, kalau pada soal kita ini nih, variabel dependennya kan produktivitas kerja. Produktivitas kerja ini nih sangat dipengaruhi sekali pada lingkungan kerja atau pengalaman kerja. Jika lingkungan kerjanya baik, maka produktivitas kerjanya itu akan baik gitu. Dan juga jika pengalaman kerjanya baik, maka hasil produktivitas kerjanya tuh produktivitas itu tuh kayak hasil kerjanya itu tuh bakal baik juga gitu. Jadi itu dependen ini sangat dipengaruhi sekali dengan dua ini gitu. Pada lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Jadi kalau independen ini, variabel independen ini variabel yang memengaruhi variabel dependen ini gitu. Jika dependen ini dipengaruhi, maka independen ini yang memengaruhi gitu. Oh iya, untuk data view-nya lupa saya masukkan datanya. Ini kan kita aturin ini pada bagian lingkungan kerja, numeriknya, desimalnya, lalu measure-nya. Lalu kita masukkan dulu data view-nya yang telah ibu dosen berikan pada soalnya. Di sini kita masukkan lingkungan kerja 61, lalu pengalaman kerjanya 5, dan produktivitas kerja 58. Oke, untuk mempersingkat atau memperpendek videonya, saya akan mempercepat videonya. Oke, jika sudah kita masukkan semua datanya, lalu kita klik lanjut ke tahap ke analyze, maksudnya analyze. Lalu kita klik menu regression, lalu kita pilih menu linear. Lalu pada ini nih, tadi kan sudah kita masukkan, kita lanjut saja ke menu statistik. Lalu kita centang bagian estimate, confidence interval, lalu R-square change. Nah, ini juga boleh kita centang semuanya. Oke. Pada ini juga gini. Oke, lanjut continue, lalu kita klik oke, maka akan muncul dia seperti ini. Nanti jika kita sudah masukkan pada itu yang tadi itu semuanya, nanti akan muncul ini nih seperti ini.
minimumnya, maksimumnya, mediannya, data-datanya, correlation. Oke, langkah berikutnya kita pada deskripsi statistik ini kita akan membuat interpretasinya. Kita membuat interpretasinya bukan ditulis ya, tapi kita langsung masukkan interpretasinya ke dalam value inputnya ini, file output SPSS-nya ini. Cara untuk menambahkan interpretasinya atau teks interpretasinya, kita klik deskripsi statistik dulu. Lalu kita pilih menu insert dan new text. Nanti bakal muncul kolom untuk membuat teks interpretasinya. Lalu kita masukkan saja interpretasinya di sini. Pada pengalaman kerja, yang pertama pada produktivitas kerjanya ya. Ini di sini. Jadi untuk produktivitas kerja, rata-rata produktivitas kerja adalah 54,33 poin dengan standar deviasinya yaitu 5,677 poin. Oke, lanjut ke untuk lingkungan kerjanya. Rata-ratanya adalah 54,21 poin dengan standar deviasinya yaitu 5,890. Dan terakhir, dan pengalaman kerja yang kita dapat di sini rata-ratanya tahun. Kalau untuk pengalaman kerja di sini kita pakai tahun ya, dengan standar deviasinya 1,876. Oke. Untuk interpretasi yang kita buat untuk deskripsi statistik itu ya seperti ini ya. Oke, lanjut ke soalan yang kelima, yang dimana pada soalan itu kita diperintahkan bahwa nilai alfanya yang terdapat yang ditentukan itu nilai alfa itu 0,01. Nah, kita disuruh menentukan maksudnya itu tuh apa, maksud nilai alfa 0,01 itu apa, dan berapa nilai selang kepercayaan, dan kita disuruh interpretasikan juga maksudnya itu apa. Oke, di sini kita jawabnya di sini aja di bawah ini. Jadi maksud nilai alfa 0,1 itu jadi langsung kita interpretasikan aja. Jadi alfa 0,01 itu artinya tingkat kesalahan ini toleransi hanya 1%. Mana 1% ya? Oh, ini persen. Nah, jadi maksudnya jadi kan itu 100%. Nah, jadi tingkat kesalahan yang toleransi itu hanya 1%. Jadi artinya kita 95 sampai dengan 99%. 95 sampai 99% yakin bahwa hubungan yang ditemukan bukan karena kebetulan,
Maksudnya gimana? Maksudnya itu tuh kita percaya bahwa nilai populasi dari koefisien regresi itu berada dalam rentang yang dihasilkan SPSS itu, yaitu kepercayaannya 99%. Nah, begitu yang kita bisa simpulkan. Jadi kita percaya, oke, kita tambahin ya di bawahnya. Jadi oh iya, ini udah ya. Oh iya, lupa saya, astagfirullah. Ini udah ya. Jadi kita tambahin saja ya di bawahnya. Kita percaya bahwa nilai populasi dari koefisien regresi berada dalam rentang yang dihasilkan SPSS pada level kepercayaan 99%. Oke, nah jadi untuk selang kepercayaannya itu adalah 99%. Oke, jika sudah, kita lanjut ke soal yang ke-6. Di sini kita disuruh menjelaskan korelasi antara lingkungan kerja, yang dimana lingkungan kerja itu X1, dan produktivitas kerja, yang mana produktivitas kerja itu Y, atau disingkat korelasi, dan antara pengalaman kerja yaitu X2 dengan produktivitas kerja atau Y, disingkat serta berikan interpretasinya. Oke, di sini kita menjelaskan korelasinya ya. Mana korelasi? Ya, di sini pada bagian sini. Di sini kita disuruh menginterpretasikan langsung saja. Kita tambahin saja interpretasinya di sini langsung ya. Jadi interpretasi keduanya itu jadi lingkungan kerja dan produktivitas korelasinya adalah di sini kita bisa melihat ya, lingkungan kerja dan produktivitas korelasinya yaitu 0,450 ya. Menunjukkan hasil yang positif dan hubungan yang sangat kuat. Oke, lanjut ke pengalaman kerja dan produktivitas. Oke, untuk pengalaman kerja dan produktivitas. Pengalaman kerja dan produktivitas, nilai korelasinya adalah 0,2 plus 2/3, menunjukkan hasil yang positif dan hubungan yang sangat kuat. Oke, di sini kita sudah korelasi antar variabelnya, yaitu korelasi kerja dan produktivitas dan pengalaman kerja dan produktivitas. Di sini kita bisa interpretasikan keduanya, bahwa
bahwa semakin baik lingkungan kerja dan semakin banyak pengalaman, maka di sini kita bisa menyimpulkan ya, kalau misalnya semakin baik lingkungan kerjanya dan semakin banyak pengalaman kerja itu, maka produktivitas kerja semakin tinggi juga. Itulah kita bisa interpretasikan pada apa ya, korelasi antar lingkungannya. Oke, kita lanjut ke soalan yang ketujuh ya. Perintah soal yang ketujuh yaitu yang dimana kita disuruh menentukan nilai koefisien determinasi dan kita disuruh memberikan interpretasinya. Oke, nilai koefisien determinasinya itu tuh ya letak pada sini nih ya, Sumeri. Contoh model Sumeri itu tuh di sini. Nah, di sini kita dapat R-nya yaitu 0,518. Nilai koefisien determinasinya itu yaitu R2 ya, yang dimana R2 itu 0,518. Oke, di sini langsung saja kita interpretasikan, kita tambahin teksnya. Oke, begini ya, kita interpretasikan seperti ini. Jadi kan determinasinya itu R2. Nah, R2 itu yang ini 0,518, jadi R2 sama dengan 0,518, yang dimana berarti 51,8% variasi dari variabel produktivitas kerja. Oh ya, di sini variabel produktivitas kerja ya, gitu. Jadi kita buat di sini produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh dua variabel independen. Nah, variabel independen yang apa tuh, yaitu variabel ini ya, pengalaman kerja dan lingkungan kerja. Nah, di sini variabel konstan maksudnya. Dua variabel yaitu lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Yang sisanya, jadi sisa dari 51,86 itu berapa ya? 49,2 ya. Ya, 49,2. Yang sisanya 49,2%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, faktor lainnya tuh kayak seperti ini ya, seperti kesehatan karyawannya, motivasi kerja atau beban kerja dan lain-lainnya. Jadi itulah faktor lain yang yang dijelaskannya itu. Oke, dapat kita buat aja di sini seperti apa tadi ya, seperti kondisi kesehatan karyawan, motivasi kerja,
lingkungan kerja dan lain-lain. Oke, di sini kita lanjut ke perintah soalan yang ke-8, yang dimana pada perintah soal ke-8 itu kita disuruh membuat model regresi linear berganda Y. Nah, di sini kalau pada model regresi linear berganda Y, di sini kita mendapatkan, yang kita dapatkan tuh hasil outputnya seperti ini, yang kita cari tadi. Nah, yang kita masukkan ke datanya tadi. Nah, pada rumusnya di sini kita interpretasikan aja langsung ya. Berarti itu udah masuk, nomor 8 sama 9 itu udah masuk itu tuh. Jadi kita interpretasikan di sini. Salah. Maksudnya ke ini. Kita buat seperti ini. Kita buat dulu rumusnya. Jadi kita buat seperti ini. Itu maksudnya itu ya, kita masukkan nilai konstannya. Jadi kita dapatkan nilai konstannya itu 27,838 ditambah lingkungan kerja ya. Lingkungan kerjanya tuh 0,413. Ini kita dapat nilai lingkungan kerjanya itu 0,413 ya. Lanjut kita tambahkan pengalaman kerjanya itu 0,775. Lanjut kita buat keterangannya tuh dari hasil perhitungan regres dengan SPSS, koefisien A, B1, B2 diperoleh dari tabel koefisien. Nah, ini kan kataku tadi 8 sama 9 itu saling berkaitan. Nah, jadi ini dapat kita simpulkan gini aja ya. A sama dengan nilai konstannya itu kan 27,838. Nah, jadi kita buat aja dalam kurung jika X1 dan X2 nya itu 0, maka produktivitas kerja diprediksi 27,838 unit gitu. Lalu P1 sama dengan berapa ya lingkungan kerjanya 0,413. Jadi di sini setiap kenaikan 1 poin lingkungan kerja maka
produktivitas kerja naik 413 unit. Oke, lanjut ke B2. Nilai B2 0,775. Jadi dapat disimpulkan setiap tambahan 1 tahun pengalaman kerja, maka produktivitasnya naik 0,775%. Kok persen sih? Unit maksudnya. Oke. Lanjut ke tahap soal yang terakhir. Pada perintah soal yang terakhir, di sini kita disuruh memprediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerjanya itu 50 dan pengalaman kerjanya 10 tahun. Nah, di sini kita masukkan dalam kurung ya tandanya. Kita buat di sini saja, di bawahnya. Tadi kan kita sudah dapat dia-nya. Kita masukkan ke apa? Yang ini, yang di ini nih. Ini kembali kita masukkan. Jadi ini sama dengan nilai konstannya kan 27. Kita masukkan lagi ya, 27,838. Nah, kita tambahkan mana tambahnya? Kita tambahkan yang tadi ini 0, lingkungan kerja 0,413. Tapi kita dalam kurung 50. Tadi kan dimintanya dalam perintah soalnya itu lingkungan kerjanya 50. Jika memprediksi produktivitas kerja jika lingkungan kerjanya itu 50 dan pengalaman kerjanya 10 tahun. Oke. Jadi kita masukkan langkahnya seperti yang ini ya. Dan kita tambahkan pengalaman kerja 0,775. Kerja 10 tahun. Oke, kita sama dengan 27,838. Nah, hasil dari 0,13 kali 50 itu tunggu, kita buat tambah dulu. Oke, kita kalkulator saja ya di HP. Kita buat dulu hasil dari itu tadi ya, 413 dikali 50 ya tadi. Oke, jadi hasilnya 20,65. Kita hasilnya 20,65. Kita tambahkan lagi hasil dari ini ya, hasil dari 0,775 kali 10. Oke, kita kalkulatorkan lagi. 0,775 dikali 10. Oke, dapat hasilnya 7,75. Oke, tambah 7,75. Oke, langsung kita jumlahkan keseluruhannya yang kita dapatkan, yaitu kita kalkulatorkan kembali biar lebih cepat. 27,838 ditambah 20,65 ditambah 7,75. Oke, dapat kita hasilnya yaitu 56,238. Nah, di sini dapat kita simpulkan atau interpretasikan sebagaimana jadinya. Jadi produktivitas
kerja diprediksi sebesar 56,238 unit per harinya. Alhamdulillah, seperti inilah ya hasil yang kita dapatkan bersama dengan interpretasinya. Oke. Ini sesuai dengan data-data yang telah ibu dosen berikan ya. Lalu kita interpretasikan seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan data-datanya doang gitu, kayak ya dari variable view-nya kita ikuti gitu ya, apa perintahnya, kayak lingkungan kerjanya, pengalaman kerjanya, dan produktivitas kerjanya kita masukkan. Lalu kita sesuaikan juga ya tipe-tipenya, numeriknya, dan measure scale-nya gitu. Nanti kita masukkan juga data-datanya, baru kita analyze bla 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 gitu. Nanti kan langsung outputnya terbuat otomatis gitu, seperti ini. Jadi kita tinggal interpretasikan gitu sesuai dengan perintahnya gitu. Dan interpretasikan langsung saja ke sini biar lebih jelas dan gampang gitu. Oke, cukup sekian video penjelasan atau pengerjaan UAS yang telah kita buat tadi. Jadi terima kasih juga kepada ibu dosen pengampu yang telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Semoga apa yang diajarkan oleh ibu bermanfaat ilmunya bagi kami untuk masa depan dan untuk kita semuanya, dan semoga bisa kita terapkan dan kita laksanakan ataupun kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi jelas dan bisa dipahami oleh ibu dosen pengampu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.